Kesalahan yang paling utama adalah tadi ya, mungkin apa saja dibeli, di rumah ada matahari, disitulah tempat kita bisa menumbuhkan makanan. Halo pembaca Babe, apa kabar? Hari ini, tanggal 10 ini bertepatan dengan Hari Gerakan Sejuta Pohon. Nah, ngomongin soal pohon, ini ada satu tren yang memang banyak sekali yang diminati oleh warga Indonesia dalam menghadapi pandemi ini, mencari kegiatan di rumah aja dengan cara bercocok tanam. Nah, tapi bercocok tanam tentu ada ilmunya agar tidak asal-asalan dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk itu saya akan ngobrol langsung dengan ahlinya, seorang petani kota, urban farmer, ada Mbak Sita Pujianto. Halo Mbak Sita, apa kabar? Baik, Mbak. Sehat, Mbak? Sehat, alhamdulillah Mbak Keiko. Senang bisa ketemu. Mbak Sita yang sudah cukup lama bercocok tanam gitu, berkebun dari rumah, melihat ketika tren ini naik, walaupun karena alasan yang tidak enak ya, karena adanya pandemi gitu. Tapi Mbak Sita melihatnya gimana sih orang-orang mulai banyak menyalurkan hobi baru dengan bercocok tanam gitu? Ya sebenarnya dibalik semua apapun ya, mesti kondisi nggak enak, mesti kondisi kalau kita bilang sebenarnya bencana gitu ya kalau bisa dibilang, karena seluruh dunia mengalami itu, tapi tetap ada hal yang bisa kita ambil secara positif gitu. Dengan teman-teman komunitas juga kita sering ngobrol, kita dari dulu sudah menggerakkan itu, tapi boomingnya memang baru sekarang dan semua orang banyak sekali kita mau dapat media tanam atau misalnya mau dapat pot aja susahnya setengah mati gitu ya di awal-awal pandemi yang di awal itu. Jadi kalau mau disikapi positif ya sebenarnya senang. Jadi salah satu hobi yang sangat bermanfaat, yang manfaatnya bisa langsung kita rasakan di rumah gitu ya. Benar. Nah, tapi ingin tahu nih, kan pas awal-awal pandemi seperti tadi Mbak Sita bilang gitu, tiba-tiba semua orang ingin bercocok tanam, semua orang ingin berkebun, semuanya dibeli, yang terlihat bagus semuanya dibeli gitu kan ya. Nah, apa sih kesalahan umum yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang baru mau memulai untuk berkebun gitu? Oke, kalau dari saya mungkin lebih ke tanaman sayur ya. Jadi kalau memang ada beberapa tren mungkin ke arah tanaman hias gitu. Cuma mungkin yang saat ini saya bicarakan mungkin lebih ke tanaman sayur. Kalau kesalahan sebenarnya sih awal-awal sebagai pemula gitu ya, newbie itu sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya untuk itu. Cuma nanti kan akhirnya pelan-pelan dia akan mulai belajar. Kesalahan yang paling utama adalah tadi ya, mungkin apa saja dibeli, apa saja dicoba gitu ya. Mungkin kita sekarang online juga gampang, mau nyari-nyari benih atau apa gitu. Tanpa disadari sebenarnya banyak hal terkait itu. Misalkan benih yang kita tanam di Jakarta belum tentu cocok yang kita beli gitu. Mungkin ditanamnya khusus di puncak gitu, yang daerah dingin kan nggak mungkin hidup, nanti awalnya kita mau seneng jadi malah bete gitu. Atau kemudian kalau sayur itu identik sama media tanam Mbak, jadi banyak sekali orang menyamaratakan bahwa apapun bisa beli gitu. Jadi kan ada namanya media tanam yang karungan itu jadi ya, nah beli aja itu kemudian dia nanam sayur terus nggak berhasil gitu. Padahal memang harusnya media tanam itu kita membuat sendiri. Kalaupun tidak membuat sendiri, memang ada hal-hal yang diketahui kalau ya media tanam dijual itu lebih cocok buat tanaman hias. Jadi agak susah kalau buat tanam sayur. Itu kesalahan utama media tanam sih Mbak. Salah satu lagi mungkin matahari ya. Kalau kita tuh kebayang tanaman hias, nggak ada matahari atau minim matahari pun hidup gitu. Tapi kalau sayuran, mostly dia harus kena matahari secara berlimpah. Tadi kan Mbak Sita bilang, Mbak Sita ini memang lebih banyak ke tanaman sayuran atau tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi gitu ya. Nah, jenis-jenis tanaman apa sih yang mungkin nggak terlalu repot dan paling mudah gitu untuk direkomendasikan kepada para pemula? Ya, biasanya kami kalau kebetulan saya bergabung di komunitas Jakarta Berkebun dari 2013, kami biasanya mengedukasi masyarakat untuk beberapa tanaman yang mudah. Jadi untuk pemula biasanya kita menyarankan memang kangkung dan bayam. Karena masa panen yang lumayan singkat, 21 hari. Nah mungkin lebih aman buat pemula ada tanaman-tanaman yang beli langsung jadi. Nanti tinggal di-maintain. Ketiga ya tadi, bayam, kangkung, dan beberapa tanaman sayuran yang dari biji. Jadi 3 hal itu mungkin sama-sama mudah asal memang dipahami apa yang cocok buat kalau kita tinggal di Jakarta atau tinggal di daerah dingin, apa yang paling cocok itu potensi berhasilnya lebih besar. Nah, salah satu yang juga jadi
problem gitu. Kadang-kadang orang pengen bercocok tanam gitu, ingin punya bayangan, oh pengen punya ini, tapi keterbatasan soal lahan kosong gitu di rumah. Apalagi mungkin kalau di daerah-daerah perkotaan ini lahan-lahan itu kan tidak seluas yang kita inginkan gitu ya. Nah, ada alternatif nggak sih untuk membudidaya tanaman tersebut di rumah-rumah yang pekarangannya tidak luas? Ya, kalau lahan sempit, sebenarnya lahan tidak ada lahan sebenarnya bukan menjadi isu ya, karena saya sendiri juga memanfaatkan balkon. Awalnya memang cuma balkon yang 2 meter itu Mbak, yang biasanya kita kalau beli rumah lantai 2 gitu kan ya, itu pasti ada balkon jemuran. Nah sekecil itu, karena yang melimpah matahari di situ. Jadi mungkin teman-teman yang mau nyoba berkebun sebenarnya bukan lahannya yang menjadikan isu utamanya, tapi adalah mataharinya di sebelah mana nih? Di rumah ada matahari, disitulah tempat kita bisa menumbuhkan makanan. Apa sih fresh produce gitu yang dimiliki sama Mbak Sita yang di rumah yang ditanam sendiri di rumah yang sampai akhirnya sekarang pun nggak pernah beli di supermarket atau di pasar? Nah kalau Mbak bilang tercukupi, mungkin kami sekitar 30-50% sayuran bisa ini, bahkan nggak habis-habis sebenarnya Mbak. Jadi saya hanya menanam tanaman yang saya suka dan saya butuh. Saya seneng banget sih sama tanaman-tanaman yang lokal sih Mbak, maksudnya tanaman-tanaman yang memang aslinya Indonesia. Jadi banyak sih kayak kemangi, apalagi kenikir, nah kayak gitu-gitu.